Bab 591. Ya, Dugu King mengangguk. Di permukaan, dia menatap Raja Mayat hidup, tapi kenyataannya, dia mengintip reaksi Lu Hongyan. Dugu King melanjutkan, aku sudah memberitahumu semua yang terjadi, dan sama sekali tidak ada kebohongan. King Jun itu ingin menjadi begitu kuat sehingga bahkan Raja Mayat hidup bukanlah tandingannya. Kami melarikan diri dengan jalan keluar yang sempit. Sayang sekali pada akhirnya, Tuan Kota Wu. Petik 2. Bang. Petik 2. Lu Hongyan menghancurkan meja dengan satu telapak tangan, menyebabkan Dugu King segera tutup mulut. Dugu King membuang muka dengan perasaan bersalah. Penjelasannya kepada Lu Hongyan adalah Wuzu mengorbankan dirinya demi dia. Gunakan dirimu untuk menghentikan musuh dan biarkan dia membawa Raja Mayat hidup kembali menemuinya. Saya tidak tahu apakah Lu Hongyan mempercayainya. Dia tidak berani membiarkan Lu Hongyan memikirkan kata-katanya secara mendalam. Dugu King tahu betapa salahnya kata-katanya. Dia buru-buru menarik perhatian Lu Hongyan. Dugu King berkata, Tuan Istana Lu, meskipun kami belum memperoleh metode rahasia keabadian, tetapi Raja Mayat hidup ada di sini secara langsung, dan ini bukan lagi masalah waktu bagi Anda untuk pulih dari cedera Anda dan kembali ke puncak Anda. Kita hanya perlu menunggu dia bangun sekarang. Lu Hongyan tidak berbicara, titik. Dia menatap Raja Mayat hidup dengan tatapan muram. Tekanan udara di ruang rahasia sangat rendah sehingga menyesakkan saat ini. Orang-orang Lu Hongyan bergegas ke ruang rahasia. Tuan, ada yang tidak beres. Katakan dengan jelas, apa yang salah? Lu Hongyan mendongak. Bawahan segera memberitahu Lu Hongyan bahwa Sui Qinglian telah menangkap Wuzu, dan sekarang apa yang terjadi di rumah Tai Huang 10 tahun lalu akan diadili ulang. Sui Qingyu juga kembali. Selain itu, Sui Qinglian memberitahu seluruh pemerintahan bahwa Wuzu, penguasa kota Qingwu, mengetahui apa yang terjadi 10 tahun lalu. Sekarang Tuan Istana Li dan yang lainnya bergegas ke aula depan, dan bahkan 2 Tuan Istana yang berada dalam pengasingan pun keluar dari pengasingan. Ini melibatkan Sui Qingyu, mantan guru cadangan Istana Tai Huang. Masalahnya bukan hal sepele. Dugu King dan Lu Hongyan mengubah ekspresi mereka setelah mendengar ini. Dugu King merasa cemas dan baru saja hendak menjelaskan, Lu Hongyan mencubit lehernya dan mendorongnya ke dinding. Lu Hongyan menggerakkan bibirnya dengan sinis, Dugu King, bukankah kamu memberitahuku? Apakah Wuzu dibunuh? Saya tidak tahu. Dugu King tampak panik. Bagaimana Wuzu bisa sampai di tangan Sui Qinglian? Jepitan di lehernya terus mengencang, membuat Dugu King agak terengah-engah. Matanya berputar, mencari solusi dengan penuh semangat dan cepat. Segera, Dugu King memikirkannya. Dia meraih tangan Lu Hongyan dan berjuang untuk berbicara. Saya tahu. Itu Jun Jiu. Dia bersembunyi dengan Sui Qinglian. Mereka pasti bergabung untuk menghadapi kita. Jun Jiu. Lu Hongyan berpikir sejenak, tapi dia tidak tahu. Ketahuilah, siapa Jun Jiu? Dia menatap Dugu King dengan murung dan marah, sebelum akhirnya melepaskannya setelah beberapa saat. Dengan tangan terkepal, Lu Hongyan menatap Dugu King. Dugu King, aku akan memberimu kesempatan untuk menebus dirimu sendiri. Sekarang bawa orang-orangmu dan segera selamatkan Wuzu untukku. Petik 2. Wajah Dugu King menjadi pucat, menyimpan. Bagaimana bisa Sui Qinglian secara pribadi menjaga rakyat, serta penguasa istana lainnya? Bukankah dia akan mengekspos dirinya sendiri jika dia pergi menyelamatkannya? Tampaknya mengetahui apa yang dipikirkan Dugu King. Lu Hongyan tersenyum sinis dan berkata, Dugu King, percayalah. Jika Wuzu benar-benar ingin mengungkap seseorang, yang pertama pasti kamu. Apakah kamu ingin menunggu Wuzu mengaku padamu, atau apakah kamu ambil inisiatif untuk menyelamatkannya? Aku pergi. Dugu King mengertakkan gigi dan mengangguk. Dia tidak punya pilihan sama sekali. Mengutuk Lu Hongyan dengan marah dari lubuk hatinya, Dugu King buru-buru berbalik dan meninggalkan ruang rahasia untuk mempersiapkan operasi penyelamatan. Dan di ruang rahasia, di dalam kamar, sebuah suara terdengar setelah Dugu King pergi. Aku mendengar semuanya, sepertinya kamu membutuhkan bantuanku, Lu. Hongyan menatap Raja Mayat hidup dengan tatapan sinis. Raja Mayat hidup terbangun pada suatu saat dan mendengar semua kata-kata mereka. Raja Mayat hidup duduk. Dia merasakan kelemahannya sendiri, dan wajahnya berubah seram dan suram. Raja Mayat hidup mengangkat kepalanya dan berkata kepada Lu Hongyan, kamu menginginkan metode rahasia keabadianku untuk lukamu, kan? Aku bisa membantumu, tapi kamu juga harus membantuku.
Hati Lu Hongyan tergerak dan dia segera bertanya, "Anda ingin saya membantu?" Tanda tanya, "Apa maksud Anda? 100 perawan? 100 perawan? Saya menginginkannya sekarang. Selama Anda menemukannya untuk saya tidak hanya akan memberi Anda rahasia keabadian, tetapi saya juga akan membantumu menyingkirkan musuhmu." "Bagaimana?" tanya Raja Mayat Hidup. Dia memberikan umpan besar kepada Lu Hongyan, dan tidak ada keraguan bahwa Lu Hongyan langsung setuju. Di sisi ini, Lu Hongyan dan Raja Mayat Hidup bergabung, dan di sisi lain Jun Jiu juga memperoleh informasi detail tentang Lu Hongyan. Jun Jiu duduk di sofa kecantikan, menundukkan kepalanya dan dengan cepat membuka halaman demi halaman informasi Lu Hongyan. Berikut adalah catatan rinci informasi Lu Hongyan sejak ia bergabung dengan Tai Huang Mansion hingga sekarang. Sudah cukup bagi Jun Jiu untuk memahami. Tuan istana ini, yang kedua setelah Sui Qinglian. Dia melipat kertas itu, menyipitkan matanya dan berkata, "Sepertinya Lu Hongyan telah ditekan untuk menjadi yang terbaik kedua." Seiring berjalannya waktu, tidak dapat dihindari bahwa dia tidak akan menyerah. Dulu ada seorang ahli tua istana, dan Lu Hongyan ditindas dan menduduki peringkat kedua. Airnya kemudian jernih, tetapi Lu Hongyan masih remuk. Dan dia diinjak oleh seorang junior yang lebih muda darinya dan sakit-sakitan. Bagaimana mungkin Lu Hongyan bersedia melakukannya? Dengan sifatnya yang kejam dan pencemburu, tentu saja ia akan mempunyai rencana jahat di dalam hatinya. Lu Hongyan tidak akan pernah membiarkan adik laki-laki Sui Qinglian, Sui Qingyu, menjadi penguasa istana. Jika tidak, dia tidak akan pernah maju di rumah Tai Huang. 10 tahun yang lalu, ada konspirasi untuk melawan Sui Qingyu. Du Guqing berpartisipasi di dalamnya dan memegang peran penting. Tapi Jun Jiu bingung, apa hubungannya ini dengan ibuku? Ibumu tinggal di rumah Tai Huang untuk sementara waktu, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan Sui Qingyu. Hanya alasan ini yang bisa membuat Sui Qingyu keluar. Mo Wuyue menjelaskan. Jun Jiu mengangguk, dia sudah memikirkan hal ini. Apa yang dia pikirkan dan ragukan sekarang adalah hal lain. Jun Jiu memandang Mo Wuyue. Sui Qingyu berkata bahwa alasan Du Guqing adalah ibuku memintanya untuk mengantarkan sesuatu. Aku curiga benda ini adalah penelusuran balik. Meskipun pemahaman Jun Jiu tentang Yan Mandong terbatas pada beberapa kata dari orang lain mulut, dan dia mengintip beberapa kali. Namun Jun Jiu yakin Yan Mandong bukanlah wanita yang mudah tertipu dan tidak memiliki penglihatan. Jun Jiu selalu ragu apakah Yan Mandong memberikan retrospektif kepada Du Guqing. Setelah mengetahui desain Sui Qingyu 10 tahun lalu, Jun Jiu punya ide. Dia berkata, "Saya curiga ibu saya memang memberikan jejak balik ke Du Guqing. Tetapi dia tidak memberikannya kepadanya, tetapi memintanya untuk menyerahkannya kepada Sui Qingyu. Pada saat itu, bakat dan status Sui Qingyu dan Du Guqing masih terkait. Akan lebih tepat memberikannya kepada Sui Qingyu." Xiao Jiwer mengira Du Guqing berbohong. "Ya." Jun Jiu mengangguk. "Du Guqing adalah pembohong dan penjahat yang sangat jahat. Anda harus berpura-pura menjadi munafik dan lembut. Tidak ada satupun kata-katanya yang bisa dipercaya." Dan Jun Jiu punya alasan untuk meragukannya. Sambil tersenyum dingin, Jun Jiu berdiri dan bertepuk tangan. "Tidak peduli apakah dia berbohong atau tidak. Aku ingin mendapatkan kembali barang ibuku kali ini." Du Guqing mengandalkan retrospeksi untuk mendominasi. Dan dia menghapus ketergantungannya. Lihat betapa gilanya dia. Bab 592. Aula depan rumah Tai Huang. Para penguasa istana, tetua, dan murid yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini. Di tengah kerumunan, semua orang berbisik satu sama lain, dan mata aneh menatap Wu Zu yang ditutupi bunga di aula depan. Dia adalah penguasa kota-kota Qingwu. Penguasa istana air mengumumkannya sendiri. Bagaimana mungkin itu salah? Dikatakan bahwa penguasa kota Qingwu lah yang, bersama dengan para pencuri, menjebak Sui Qingyu, adik dari penguasa istana air. Dia juga penguasa istana iblis bumi saat ini. Saat dia mengatakan ini, dia juga secara samar-samar memberi isyarat kepada orang-orang di sebelah Sui Qinglian. Sui Qingyu berdiri di samping Sui Qinglian. Dia mengabaikan pandangan semua orang dan hanya menatap Wu Zu. Kebenaran akan segera terungkap. Sui Qingyu sama sekali tidak bersemangat, hatinya dingin dan mengandung niat membunuh. Hari ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Saat Jun Jiu, Mo Wuyue, King Yu dan lainnya datang. Melihat ke aula depan, baik Du Guqing maupun Lu Hongyan tidak datang. Ingin menunggu, Sui Qinglian berdiri, dan suaranya yang lembut namun tajam menyebar ke seluruh aula depan.
Sui Qinglian berkata, semua penguasa istana, tetua, dan murid ada di sini. Saya, Sui Qinglian, ingin meminta kalian semua untuk menjadi saksi. Mata Sui Qinglian tertuju pada Wuzu, dingin dan penuh amarah. Sui Qinglian melanjutkan dengan mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi 10 tahun yang lalu. Tolong minta penguasa kota Qingwu untuk menjelaskannya kepada kami. Dugu Qing dan anak buahnya, diam-diam datang dan berbaur dengan kerumunan. Pada pandangan pertama, mereka mendengar suara Sui Qinglian singkatnya, wajahnya menjadi semakin pucat. Sialan, Lu Hongyan, kamu harus tutup mulut. Unta kurus lebih besar dari kuda. Kakak laki-laki tertua Anda memiliki dasar yang kuat, tidak akan terjadi apa-apa jika Anda mengungkapnya. Jangan mengekspos dia, Dugu Qing berpikir dengan egois. Dia mengangkat kepalanya lagi dan menatap orang-orang di aula depan dengan mata berbisa. Secara khusus, dia menatap tajam ke arah Jun Jiu dan Mo Yue. Dia tidak tahu bahwa kedua mata ini telah memperlihatkan dirinya. Jun Jiu memiringkan kepalanya dan merendahkan suaranya, Dugu Qing ada di sini. Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi Sui Qingyu dan Li Ding menjadi gelap. Yang pertama sangat kejam sehingga dia ingin memotong Dugu Qing menjadi beberapa bagian. Yang terakhir ini marah. Dugu Qing datang tetapi tidak berani menunjukkan wajahnya, terlihat jelas ada sesuatu yang terjadi. Tanpa diduga, mereka ditipu oleh Dugu Qing selama 10 tahun. Sepertinya kita membutuhkan pukulan besar lagi untuk memaksa Dugu Qing melompat keluar, kata Jun Jiu sambil mencibir. Tuan, serahkan pada Xiao Wu. Xiao Wu segera mengangkat cakarnya. Jun Jiu tersenyum dan memandang Xiao Wu. Oke. Jika Xiao Wu dapat mengetahui bahwa Wu Zu adalah saudara kandung Lu Hongyan, dia masih bisa membuat Wu Zu berbicara dan memberikan beberapa informasi berguna. Melihat Xiao Wu berjalan ke arahnya, Wu Zu mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Ekspresinya yang arogan dan tak kenal takut berubah. Dia berteriak, apa yang ingin kamu lakukan? Siksa dirimu sendiri untuk mendapatkan pengakuan. Engah. Terdengar tawa dari semua orang di ruang depan. Semua murid membencinya, berpikir bahwa penguasa kota Qingwu terlalu pengecut. Seorang gadis kecil, sangat takut. Apa yang bisa dilakukan anak yang lucu dan cantik padanya? Pukul dia dengan tinju merah muda. Gigit dia. Para murid berpikir dengan bercanda, tetapi detik berikutnya mereka tercengang dan tercengang. Dengarkan saja ledakannya. Xiao Hu memukul dagu Wu Zu. Dengan pukulannya hingga tulangnya patah. Wu Zu menengadahkan kepalanya ke belakang dan terbang keluar, lalu jatuh dengan keras ke tanah, muntah darah. Semua orang bingung, bodoh sekali. Sangat sengit, Xiao Hu mengepalkan tangannya dan berjalan mendekat, berkata dengan nada lucu, waktu tuanku sangat berharga. Jika kamu menyia-nyiakan waktumu lagi, aku tidak akan sopan. Ahem, Sui Qinglian terbatuk ringan, mengedipkan mata pada Jun Jiu. Jangan biarkan anak-anak Anda memukuli orang sampai mati. Jun Jiu menunjukkan dengan matanya. Sorot matanya berkata, jangan khawatir. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia juga bisa menyelamatkan orang dari tangan Raja Neraka gelombang-gelombang. Setelah menerima maksud Jun Jiu, Sui Qinglian mau tidak mau menyalakan lilin untuk Wu Zu. Namun tidak ada lagi yang perlu dibujuk atau dikatakan. Wu Zu memuntahkan darah dan hendak berbicara. Xiao Wu datang dengan dua kepalan tangan dan memukul Wu Zu sampai Wu Zu menjerit dan tidak bisa berkata-kata. Xiao Wu bersenandung, pikirkan tentang apa yang ingin kamu katakan, jangan buang waktu semua orang. Pengikut, tidak, jangan khawatir tentang mereka. Melihat Xiao Wu hendak mengambil tindakan lagi, Wu Zu buru-buru memohon ampun. Tidak, aku akan memberitahumu. Wu Zu takut pada Xiao Wu. Dia hanyalah seorang gadis kecil yang sombong dan tidak masuk akal yang memukulinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun sampai dia puas. Ditambah dengan fakta bahwa budidayanya sekarang dihapuskan, tubuh lama Wu Zu tidak dapat menahannya. Dia mengertakkan gigi. Dia tidak akan mengkhianati saudaranya, tetapi Dugu Qing, si pengkhianat dan bajingan, berbeda. Wu Zu berkata, itu semua Dugu. Diam, Dugu Qing buru-buru berhenti. Dia meremas rahasia di tangannya dan menelusuri kembali energi yang menyelimuti seluruh aula depan. Waktu terhenti, dan semua orang tetap tidak bergerak kecuali bola mata mereka. Dugu Qing buru-buru menghampiri Wu Zu, dengan kasar meraih Wu Zu dan ingin pergi. Namun, dia berbalik dan tiba-tiba membeku. Dengan mata terbelalak, Dugu Qing menatap Jun Jiu yang berdiri di depannya dengan tak percaya.
Mustahil. Bagaimana bisa? Bagaimana kamu bisa berada di sini? Petik 2. Di bawah kendali waktu mundur, tidak ada yang bisa bergerak. Bagaimana Mo Yue bisa ada di sini? Segera Du Guqing melihat Jun Jiu sendirian, dan dia tertawa terbahak-bahak. Mo Yue, kamu pikir hanya kamu yang ingin menangkapku? Kamu sedang mencari kematian. Petik 2. Du Guqing tersenyum garang dan ingin menerkam Jun Jiu. Tapi kemudian dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Apa yang terjadi? Dia melihat Jun Jiu melambai ke arahnya lagi. Jejak di tangannya terbang dan mendarat di tangan Jun Jiu. Dengan gigi terbuka dan mata pecah-pecah, Du Guqing berteriak, "Kembalikan padaku." Jun Jiu menyingkirkan jejaknya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Du Guqing dengan nada menggoda dan dingin. Jun Jiu berjalan ke arahnya. "Du Guqing, perhatikan baik-baik siapa aku." Dia melambaikan tangannya dan melepaskan penyamarannya. Pemuda tampan dan menawan itu segera berubah menjadi seorang gadis menawan dan cantik. Meskipun dia masih mengenakan pakaian pria, semua orang tahu bahwa dia adalah seorang wanita. Semua orang kaget, Mo Yue adalah seorang wanita. Hanya wajah Du Guqing yang penuh ketakutan, dan matanya hampir keluar dari rongganya. Dia meraung enggan dari tenggorokannya dan berteriak, "Ah, Jun Jiu." Dia tidak mau menyerah. Dia membencinya. Ternyata Mo Yue adalah Jun Jiu. Dia telah berkeliaran secara terbuka dan terbuka begitu lama, tetapi dia tidak menyadari bahwa dia adalah Jun Jiu. Dia mencari Jun Jiu yang patah hati dan memikirkannya siang dan malam. Pikirkan semua peluang yang terlewatkan. Marah, Du Guqing membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah hitam. Jun Jiu tidak melihatnya, dia melihat ke arah Sui Qinglian dan Sui Qingyu. Dia mencibir dan berkata, "Jelas, orang yang menjebak Sui Qingyu 10 tahun lalu adalah Du Guqing. Jika tidak, mengapa dia datang untuk menyelamatkan Wu Zu dengan hati nurani yang bersalah? Saya dipaksa oleh Lu Hongyan. Dia adalah dalang di balik kasus tersebut makam, dan saya tidak bersalah, ya." Du Guqing segera mulai membela diri tanpa memikirkannya. Begitu kata-kata ini keluar, semua penonton terkejut. Utusan di balik makam itu sebenarnya adalah Lu Hongyan. Ketika Wu Zu mendengar ini, dia sangat marah hingga dia muntah darah. Jun Jiu sengaja memprovokasi Du Guqing, seorang idiot. Sui Qinglian mengetahui rencana Jun Jiu dan segera bekerja sama dengan perintah tersebut. "Kemarilah, pergi dan undang Tuan Lu kemari." Bab 593. Mengapa mengundang alih-alih mengirim seseorang untuk menangkap mereka secara langsung? Ini karena status Lu Hongyan sebagai kepala istana. Dia bukan hanya penguasa istana Tai Huang, tetapi juga orang kuat yang kualifikasinya hanya lebih rendah dari penguasa istana lama, dan kekuatannya saat ini hanya lebih rendah dari Sui Qinglian. Tidak aman jika terburu-buru menangkap Lu Hongyan. Tapi kalau dia terang-terangan tidak datang, itu membuktikan kesalahannya. Ketika saatnya tiba, seluruh istana Tai Huang akan dicari, reputasi Lu Hongyan akan hancur, dan tidak akan ada peluang untuk pulih. Oleh karena itu, Lu Hongyan pasti akan datang. Sui Qinglian dan Li Ding berpikir dengan tegas. Jun Jiu memahami pikiran mereka dan ingin mengatakan bahwa Raja Mayat hidup bersama Lu Hongyan, tetapi Lu Hongyan takut dia tidak akan melakukan apa yang mereka pikirkan. Tapi mengingat ini adalah masalah rumah Tai Huang, Jun Jiu tidak mengatakan apa-apa lagi. "Ayo, tolong, Lu Hongyan, Wu Zu dan Du Guqing akan terus menginterogasi." Jun Jiu melihat ke arah Du Guqing, sekarang saatnya menyelesaikan rekening dengan Du Guqing. Jun Jiu menggerakkan tangannya, dan tombol waktu berputar untuk memblokir setiap gerakan Du Guqing, membuatnya tidak dapat bergerak bahkan jika dia adalah guru spiritual tingkat 9. Ditambah dengan fakta bahwa ia telah kehilangan kemampuan untuk menelusuri kembali, Du Guqing seperti sepotong ikan di talenan, siap untuk disembelih oleh orang lain. Jun Jiu melambaikan tangannya ke Du Guqing lagi. Kekuatan tak kasat mata membawa Du Guqing dan langsung mengangkatnya ke udara dan menjepitnya ke pilar. Jun Jiu mencibir dan berjalan ke arahnya. "Du Guqing, mari kita bicara sekarang tentang harga yang harus kamu bayar." Petik 2. Jun Jiu, kamu tidak akan membunuhku. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan menemukan keberadaan ibumu. Du Guqing tidak takut sama sekali, dia tersenyum galak, menatap Jun Jiu dan mengancam. Setelah mendengar kata-kata Du Guqing, Sui Qinglian dan Sui Qingyu saling memandang dengan heran. Apa hubungannya ini dengan ibu Jun Jiu? Mereka masih belum mengetahui bahwa ibu Jun Jiu adalah Yan Mandong. Menghadapi ancaman Du Guqing, Jun Jiu tersenyum.
Dugu King, sepertinya kamu masih tidak bisa membedakan situasinya. Dia sedikit mengepalkan telapak tangannya dan mengklik. Tulang di tangan kanan Dugu King hancur sedikit demi sedikit, dan dia mengangkat kepalanya dan menjerit kesakitan. Jeritan menyedihkan itu membuat semua murid yang hadir gemetar dan memandang Jun Jiu dengan ketakutan. Jun Jiu sebenarnya jauh lebih kejam dari Xiao Wu. Xiao Wu, tentu saja, kucing itu mengikuti tuannya gelombang-gelombang. Jun Jiu perlahan dan anggun melepaskan tangannya. Dia terkekeh pada Dugu King dan berkata, "Dugu King, apakah kamu tahu tentang pencarian jiwa? Itu berarti menggali jiwamu hidup-hidup. Dari lahirmu hingga saat ini, semua kenangan digali dan dipaparkan di depan orang-orang. Di antaranya, prosesnya sangat menyakitkan, dan hidup lebih buruk daripada kematian. Apakah Anda ingin mencobanya?" Senyuman di bibir Jun Jiu semakin dalam, dan itu mengejutkan. Metode yang kejam, itu sebenarnya bisa menyerang jiwa. Teknik rahasia yang menakutkan telah membuat takut banyak orang. Mo Yue mengangkat sudut bibirnya. Sepertinya suatu hari nanti, dia bisa mengajari Xiao Jewer tentang pencarian jiwa, dan dia akan bisa menggunakannya dengan sangat lancar. Dugu King berteriak, "Jun Jiu, kamu jalan." Bang! Dia mengangkat tangannya dan menamparnya, menyebabkan wajah Dugu King berubah. Kata-katanya terputus, dan seteguk darah muncrat dari mulutnya, dan beberapa gigi terlepas. Jun Jiu tidak memiliki kesabaran untuk membuang waktu bersama Dugu King. Apa yang membuatnya tetap hidup begitu lama adalah dia tidak sekuat yang lain. Sekarang dia sudah menjadi raja spiritual tingkat pertama, mengapa dia masih terus bekerja keras? Bukankah menyenangkan jika berpenampilan rapi? Mereka berjabat tangan lagi dan meremukkan tangan kiri Dugu King ke udara. Jun Jiu menatap Dugu King dengan dingin dan berkata, "Katakan padaku, apa yang terjadi dengan retrospektif? Tidak mungkin ibuku memberimu tikus yang kotor dan bau seperti itu. Dia benar-benar tidak bisa memberikannya kepadaku." Wajah Dugu King memelintir kesakitan. Saya tidak tahu apakah dia kesakitan, tetapi tubuhnya gemetar dan kata-katanya menjadi semakin jelas. Kecemburuan dan keengganan yang kuat muncul di mata Dugu King. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Sui Qingyu. Dugu King tertawa keras, "Dibandingkan dengan saya, orang tidak berguna yang tidak mencapai apapun dan tidak memiliki bakat. Bagaimana mungkin seorang bangsawan tingkat 3 yang bermartabat memberikannya kepada saya? Tetapi mengapa Sui Qingyu? Dia hanya mengandalkan seseorang. Sebagai kakak dari ketua istana, dia menikmati semua sumber daya yang baik dan keterampilan yang baik. Tentu saja, kekuatannya akan selalu jauh di belakang kita. Jika itu diberikan kepadaku, aku bisa melakukan apa yang dia lakukan, atau bahkan lebih baik. Tapi aku tidak." Nada suara Dugu King sangat cemburu hingga kamu jadi gila, jadi gila. Dia hanya pria biasa, terlahir biasa saja, pengalaman hidup biasa saja, manusia pun biasa saja. Jika dia tidak pandai berpura-pura menjadi pria terhormat seperti angin, anggun dan lembut, dia tidak akan pernah memiliki popularitas sebaik ini. Tapi jadi apa? Popularitas yang baik tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Sui Qingyu, manusia surga yang sombong. Dugu King cemburu siang dan malam. Ternyata Yan Mandong ingin memberikannya pada Sui Qingyu. Dia kebetulan mendengarnya, dan pada saat itu, Dugu King sangat cemburu sehingga dia ingin mencabik-cabik Sui Qingyu. Namun tak lama kemudian, kesempatannya datang. Yan Mandong harus segera kembali ke level ketiga tengah. Dia menggunakan desain ini untuk melakukan kemunduran ke tangannya sendiri. Gunakan ini lagi sebagai alasan untuk mengelabui Sui Qingyu. Saat ini, dia berinisiatif menghubungi Lu Hongyan dan membuat konspirasi yang mengejutkan. "Hahaha, Sui Qingyu, aku minta maaf karena kamu sangat cantik, tetapi kamu sama bodohnya dengan babi. Kamu begitu mudah mempercayaiku, jika tidak, segala sesuatunya tidak akan berkembang dengan mudah." Hendak bergegas turun dan membunuh Dugu King, tapi Sui Qinglian menghentikannya. Sui Qingyu berjuang dengan mata merah, "Kamu masih menghentikanku. Aku akan membunuhnya untuk membalas dendam." Jun Jiu masih memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Dengan satu kalimat, Sui Qingyu menjadi tenang. Jika itu orang lain, dia tidak akan melakukannya. Tapi Jun Jiu berbeda. Terlebih lagi, mereka baru mengetahui bahwa Jun Jiu adalah putri Yan Mandong. Jun Jiu menatap Dugu King, rasa jijik di matanya semakin dalam. Dugu King membuatnya mual. "Jika Anda tidak memiliki kemampuan, Anda tidak akan bekerja keras.
Anda benar-benar memikirkan beberapa trik jahat dan menyeramkan, berpikir bahwa dengan mengambil peluang dan keberuntungan orang lain, Anda dapat mencapai langit dalam satu langkah. Konyol, Junjiu berkata dengan dingin, bagaimana denganku? Kamu berbohong padaku tentang pertunangan. Tujuanmu sebenarnya adalah kunci waktu, kan? Petik 2, lumayan. Sejak dia ditangkap, Dugu King langsung memecahkan toplesnya. Dia menatap lurus ke arah Junjiu, matanya dipenuhi dengan kekejaman, keserakahan, dan tidak tahu malu. Dugu King berkata, saya mendengar bahwa kunci waktu adalah harta ibumu. Dia kembali, tetapi harta itu diserahkan kepada Anda. Saya telah mencari Anda selama bertahun-tahun. Dekan Tiansu, tahanan surgawi, bunga popi merah, bintang, dan bintang, Del, semuanya diatur oleh Dugu King, hanya untuk kunci waktu. Dugu King meregangkan lehernya dan menatap Junjiu dengan senyuman garang. Kamu seharusnya beruntung karena kamu memiliki penampilan yang lebih baik dari ibumu. Jadi aku tidak membunuhmu, tapi aku ingin menipumu agar jatuh cinta padaku. Dengan cara ini, kamu adalah milikku, dan harta itu adalah milikku juga. Hahaha, hanya saja, sayang sekali Hong Yue adalah sampah yang tidak berguna dan racunnya terlalu ringan. Aku membiarkanmu melarikan diri. Kalau tidak, aku pasti sudah berhasil sejak lama. Aku benci itu, harus membencinya. Aku bisa membantumu melakukan apa yang belum kamu selesaikan saat itu. Junjiu sedang bermain dengan pil di tangannya. Dia mencibir dan mencubit leher Dugu King dari udara. Dia menjentikkan jarinya dan ramuan itu meleleh di mulutnya. Wajah Dugu King penuh ketakutan. Apa yang kamu berikan padaku untuk dimakan? Bab 594. Takut mati. Junjiu mengangkat bibirnya, menatap Dugu King dengan kejam dan melanjutkan, jangan khawatir, aku akan membiarkanmu menikmati apa yang kamu inginkan sebelum kamu mati. Apa yang ingin kamu lakukan? Dugu King berjuang dalam takut dan membuka mulutnya. Ingin muntah, namun obat mujarabnya sudah meleleh dan tidak bisa dimuntahkan sama sekali. Junjiu merasa mual meskipun dia menatapnya. Leng Yuan, aku akan merepotkanmu. Leng Yuan muncul begitu saja. Melihat Leng Yuan muncul, semua orang, termasuk Sui Qinglian, terkejut. Tak satu pun dari mereka memperhatikan bahwa ada orang lain yang diam-diam di sini. Leng Yuan memberi isyarat yang pantas kepada Junjiu. Lalu dia meraih kerah Dugu King dan menyeretnya pergi. Melihat ini, Sui Qingyu buru-buru berteriak, tunggu. Junjiu, kemana kamu akan membawanya? Aku akan membunuhnya untuk membalas dendam. Petik 2, dia akan memotong Dugu King menjadi beberapa bagian. Kalau tidak, bukankah semua ketidakadilan yang dialaminya selama 10 tahun terakhir akan sia-sia? Nikmatilah sebelum kamu mati. Sui Qingyu menggemeretakkan giginya dengan kebencian. Apa yang dinikmati bajingan seperti itu? Bukankah lebih baik membunuhnya secara langsung atau memotongnya menjadi ribuan potongan? Jadi Sui Qingyu berbicara, ingin menghentikan Leng Yuan membawa orang itu pergi. Mendengar ini, Junjiu mengangkat alisnya, menatap Sui Qingyu sambil tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu bisa mengikutiku dan melihat-lihat. Kamu tidak akan kecewa jika menyimpannya. Oke, Sui Qingyu setuju. Dia segera mengikuti Leng Yuan keluar. Namun, begitu dia keluar dari aula, Leng Yuan mengangkat tangannya dan meraih bahunya. Sui Qingyu masih bingung dan hanya mendengar Leng Yuan berkata bahwa obatnya akan bekerja dengan cepat dan mereka harus segera. Kemudian Sui Qingyu dibawa pergi oleh Leng Yuan. Itu sangat cepat sehingga tidak ada seorang pun yang terlihat dalam sekejap. Di aula depan, Junjiu berurusan dengan Dugu King. Merasa sangat bahagia di hatinya, dia berjalan menuju Mo Yue. Menatap Mo Yue dengan penuh perhatian dan penuh kasih sayang, dia ingin melihat Mo Yue lebih banyak untuk mencuci matanya. Akan lebih indah lagi jika Mo Yue bisa kembali ke penampilan aslinya. Meskipun semangat pantang surgawi itu baik, Junjiu lebih menyukai monster dan masalah gelombang-gelombang itu membuatku merasa. Perlakuan Junjiu terhadap Dugu King sangat tegas dan kejam, yang membuat semua orang merasa bahagia. Betapa saya mengagumi Dugu King di masa lalu, sekarang betapa jijiknya saya setelah mengetahui apa yang telah dia lakukan. Tapi mereka semua penasaran, bagaimana Junjiu akan menghadapi Dugu King pada akhirnya. Jika Leng Yuan dan yang lainnya tidak menghilang, mereka pasti ingin menyusul dan melihat-lihat. Pada saat ini, seseorang dikirim untuk mengundang murid Lu Hongyan kembali. Dia membungkuk dan menjawab, Tuan dan Tetua, Tuan Istana Lu telah menyegel gunung itu.
Tak seorang pun diizinkan masuk. Petik 2. Dia telah menyegel gunung itu. Sui Qinglian mengerutkan kening. Murid itu mengangguk dan melanjutkan, tetapi sebelum menyegel gunung, saya mendengar bahwa Tuan Istana Lu menangkap 100 anak laki-laki dan 100 anak laki-laki dan masuk. Saya tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Metode rahasia keabadian. Tanda seru. Ini adalah pikiran pertama yang terlintas di benak Junjiu ketika dia mendengar kata-kata muridnya. Meskipun dia belum pernah melihat teknik rahasia keabadian, dia adalah Junjiu, tangan suci. Sebagai seorang alkemis, Junjiu lebih tahu dari siapapun tentang apa yang bisa dilakukan oleh 100 anak laki-laki dan perempuan. Dia segera melihat ke arah Sui Qinglian. Saya menyarankan Anda untuk mengambil tindakan sekarang dan menangkap Lu Hongyan. Jika tidak, apapun yang dia lakukan, begitu dia berhasil, tidak akan semudah sekarang bagi Anda untuk menangkapnya. Mendengar ini, Sui Qinglian dan Li Ding saling memandang dan merasakan keseriusan. Segera memerintahkan semua murid elit Istana Taihuang untuk bergegas ke kediaman Lu Hongyan. Para murid mengepung kaki gunung, dan mereka membawa Wuzu bersama mereka dan naik gunung untuk menangkap Lu Hongyan. Usai perintah dikeluarkan, masa yang ramai dan ramai di aula depan langsung bubar, dan tak lama kemudian tak ada lagi yang tersisa. King Yu memandang Junjiu, adik perempuan, kami ingin. Bisa kita pergi. Petik 2. Bagi mereka, Dugu King telah terselesaikan. Apa yang terjadi pada Lu Hongyan sepertinya tidak ada hubungannya dengan mereka. Junjiu memikirkannya sejenak, lalu dia berkata kepada King Yu, Fu Linsuang, jangan pergi ke sana. Jangan lakukan itu sambil menonton. Pergi saja dengan Mo Yue dan Xiao Wu. Petik 2. Raja mayat hidup ada di tempat Lu Hongyan. Mereka harus pergi. Sekarang Raja mayat hidup menggunakan tubuh Yun Qiao. Mo Yue berkata bahwa Yun Qiao masih bisa diselamatkan. Karena emosi dan alasan, Junjiu tidak bisa duduk diam. Tapi King Yu sebaiknya mereka tidak pergi. Begitu kekacauan dimulai, King Yu dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. King Yu dan yang lainnya juga memahami hal ini. Mereka segera mengangguk dan mereka tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini. Melihat Junjiu itu dan Mo Yue hendak pergi, King Yu dan yang lainnya Yu berkata dengan tergesa-gesa, adik perempuan, kamu harus berhati-hati. Mo Yue, lindungi adik perempuanku. Petik 2. Jangan khawatir gelombang, Junjiu melambaikan tangannya. Xiao Hu juga mengangkat tangannya, masih ada aku. Saya juga akan melindungi tuannya. Meskipun Mo Yue tidak berbicara, cara dia memandang King Yu membuat King Yu dan yang lainnya merasa lega. Meskipun adik perempuannya masih muda, mereka mempercayainya ketika mencari seorang pria. Ketika Leng Yuan berhenti, kapan Sui King Yu merasa pusing. Oke. Kecepatannya luar biasa. Dalam keadaan apa orang ini? Sui King Yu terbangun, memegangi kepalanya dan melihat Leng Yuan melemparkan Dugu King ke dalam rumah yang kumuh dan kotor. Dugu King dia terjatuh dan berteriak. Para pengemis di dalam seisi rumah terkejut dan memandang mereka dengan ketakutan. Sui King Yu bingung, apa yang kamu lakukan? Leng Yuan tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan melemparkan banyak emas ke dalam rumah. Leng Yuan berkata kepada pengemis itu, jaga dia baik-baik, dan semua emas itu akan menjadi milikmu. Petik 2. Para pengemis itu belum pernah melihat emas sebanyak itu. Mata mereka bersinar dan mereka bergegas menuju ke sana. Kemudian mereka segera terlempar oleh kekuatan tak kasat mata. Leng Yuan, saya berkata, ayo kita lakukan dulu. Para pengemis memandang Leng Yuan dengan ketakutan, dan kemudian memandang Dugu King, yang sedang memutar dan berguling-guling di tanah. Mereka ragu-ragu kurang dari setengah detik sebelum tertarik oleh godaan emas. Mereka semua menerkam Dugu King. Melihat ini, Sui King Yu tidak percaya. Pelajaran yang dikatakan Junjiu adalah jangan membiarkan para pengemis ini memukuli Dugu King sampai mati, kan? Apa maksudnya ini? Lebih baik biarkan dia memukulinya sampai mati. Leng Yuan melirik Sui King Yu. Menatap mata Leng Yuan, Sui King Yu segera tutup mulut. Leng Yuan memeluk dadanya dan memberi isyarat kepada Sui King Yu, ini baru saja dimulai. Tepat pada waktunya terdengar teriakan di bawah. Sui King Yu melihat lagi, dan ketika dia melihat ini, Sui King Yu menarik napas. Saya melihat Dugu King sebenarnya gila dan melemparkan dirinya ke arah pengemis itu tanpa alasan apapun. Apa yang terjadi selanjutnya membuat mata Sui King Yu hampir keluar dari kepalanya.
Apakah Dugu King gila? Dia sebenarnya, ya Tuhan, apakah para pengemis ini juga gila? Saya tidak tahu apakah pengemis kotor ini adalah perempuan. Bagaimanapun, mereka semua terbungkus dalam bola, dan Dugu King lah yang berada di bawah. Segera Sui Qingyu mendengar suara Dugu King yang sedih dan tampak bahagia. Muntah, Sui Qingyu berbalik dan muntah, lalu menyeka matanya. Aku akan menghapusnya, aku akan menjadi buta. Petik 2, Leng Yuan. Dia sebenarnya setuju dengan kata-kata Sui Qingyu. Terlalu pedas untuk dipandang mata. Tapi memikirkan misinya, Leng Yuan menutup semua pintu dan jendela rumah yang rusak itu dengan jentikan lengan bajunya. Dia akan berada di sini sampai semuanya selesai. Melihat Sui Qingyu lagi, Leng Yuan mengangkat alisnya dan bertanya padanya. Bagaimana kabarmu? Apa pendapatmu tentang balas dendam ini? Gao, Junjiu lebih baik dariku. Petik 2, bab 595. Tingkat ketiga adalah pintu ilusi. Sepasang tangan yang cantik dan ramping terulur dan melepas tudung untuk memperlihatkan wajah cantik. Ada sentuhan kembang sepatu di antara alisnya, dan bibir merah wanita itu sedikit terangkat. Saya belum pernah ke tingkat ketiga. Saya ingin tahu bagaimana rasanya. Petik 2, tepat ketika dia membuka pintu ilusi dengan kunci dan hendak masuk. Tiba-tiba ruang di belakangnya hancur, menyebabkan wanita itu berbalik. Dia menghela nafas dan melihat seekor bangau kertas terbang keluar dari ruang yang rusak. Wanita itu mengangkat tangannya, dan bangau kertas itu akhirnya jatuh ke telapak tangannya, membuka lipatannya dan berubah menjadi selembar kertas surat. Wanita itu sekilas membaca isi surat itu, namun dalam sekejap, surat itu spontan terbakar dan menjadi asap. Aku tidak menyangka Kakak Dong bersedia memberitahuku rahasia ini. Apakah kamu ingin aku membantumu? Wanita itu bergumam sambil melihat ke arah yang jauh. Akhirnya dia terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika Anda ingin dia membantu, Anda harus melihat terlebih dahulu apakah orang ini layak menerima bantuan Seng Nuyao. Seng Nuyao menghentikan tangannya, berbalik dan melangkah lebih dekat ke pintu ilusi. Setelah pusaran air menelan sosok Seng Nuyao, pintu batu giok emas dan putih yang berat perlahan menutup. Pada saat ini, Sui Qingyu bertanya pada Leng Yuan, mengapa Junjiu berurusan dengan Dugu King seperti ini? Ini terlalu kejam dan kejam. Tapi itu sangat keren sekali. Aku bahkan tidak bisa memikirkan ide bagus seperti itu. Petik 2, Leng Yuan melirik ke arah Sui Qingyu dan mengabaikannya. Melihat dia tidak mengatakan apa-apa, Sui Qingyu hanya bisa mengerutkan bibir dan menebak. Dia teringat apa yang pernah dikatakan Junjiu, urusan yang belum selesai. Sebuah ide tiba-tiba terlintas di benaknya, dan Sui Qingyu menarik napas. Mungkinkah, jika ini masalahnya, akhir Dugu King tidak menyedihkan sama sekali, dia pantas mendapatkannya. Muntah, Sui Qingyu tidak bisa menahan muntah lagi, tapi ini karena dia sendiri merasa muak dengan Dugu King. Leng Yuan melirik ke arah Sui Qingyu ketika dia mendengar suara itu. Dia hendak mengatakan bahwa daya tahan Sui Qingyu terlalu rapuh. Tiba-tiba, wajah Leng Yuan menjadi gelap. Dia melihat ke atas ke langit, dan pusaran muncul dari udara tipis di atas langit. Kemudian cahaya menyilaukan terbang keluar dari pusaran, melintasi langit dan menghilang dari pandangan. Sui Qingyu juga melihatnya. Apa itu? Seseorang turun dari tingkat ketiga. Apa? Sui Qingyu tertegun. Adakah yang sudah turun 3 kali lipat dari ini? Leng Yuan tidak mau repot-repot menjelaskannya kepada Sui Qingyu. Dia segera menunjukkan energi iblis, dan seberkas energi iblis terbang ke tubuh Dugu King. Dalam sekejap, jiwa Dugu King hancur berkeping-keping. Dugu King langsung terbunuh. Meski sudah mati, tubuhnya belum berhenti. Apalagi para pengemis yang terkena ramuan tersebut juga bersemangat dan terus menarik Dugu King untuk terus bekerja. Tapi Leng Yuan tidak perlu lagi menjaganya, yang mengganggu mata dan telinga. Leng Yuan menggenggam bahu Sui Qingyu lagi dan berkata, ayo segera kembali. Orang itu akan pergi ke rumah Tai Huang. Apa? Siapa yang akan pergi ke Tai Huang Mansion? Ketika mereka bergegas kembali, Seng Nuyao telah tiba di luar rumah Tai Huang. Dia mendarat di hutan dan mengangkat alisnya untuk mengamati sekelompok orang di depannya. Pemimpin Paviliun Wanyin, penguasa Paviliun Wanyin, memimpin semua orang untuk berlutut dan memberi hormat, turun ke tingkat ketiga, milik dunia selatan. Penguasa Paviliun Wanyin memimpin para murid Wan Paviliun Yin untuk memberi penghormatan kepada yang mulia orang suci.
Anda mengirim pesan yang mengatakan bahwa kotak Phoenix suara hantu telah ditemukan. Sejak kita bertemu di sini, apakah itu berarti barang-barang itu ada di sini? Kata Seng Miao. Ya, Wan Yingye mengangguk dan mengedipkan mata pada Qin Zilu. Qin Zilu mengerti dan segera melangkah maju untuk memberi hormat dan berkata, laporkan kepada Yang Mulia Orang Suci. Kotak Phoenix suara hantu ada di rumah Tai Huang. Itu ada di tangan Sui Qingyu, penguasa istana iblis duniawi. Orang suci Yao. Seng Yao melambaikan tangannya. Itu sangat rumit. Dia adalah orang suci dari 7 aula suara, dan dia serta kotak pantom Phoenix berinteraksi satu sama lain. Dia bisa merasakan bahwa kotak pantom Phoenix tidak ada di rumah Tai Huang. Tapi sekarang sudah mengarah ke sini. Seseorang harus membawanya. Di saat yang sama, Seng Yao juga merasakan hal lain. Bibir merah Seng Yao melengkung, dan dia berkata sambil tersenyum, menarik. Sepertinya kita bisa pergi dan melihat di jalan. Siapa bajingan ini? Perlu susah payah saudari Dong untuk menyembunyikannya. Master Pavilion Wan Yin, Qin Zilu dan Yang lainnya mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Seng Yao. Namun, Seng Yao tidak membutuhkan mereka untuk memahaminya. Dengan lambaian lengan bajunya, Seng Yao mengambil langkah teratai dan menghilang ke dalam hutan bersama semua orang. Kemanapun rumah Tai Huang paling ramai saat ini, kesanalah mereka akan pergi. Rumah Tai Huang, kediaman Lu Hongyan, Gunung Yunwang. Menyegel gunung berarti Lu Hongyan mengaktifkan formasi perlindungan gunung dan menutup seluruh gunung. Tidak bisa masuk atau keluar. Tapi ini tidak bisa menghentikan Sui Qinglian dan yang lainnya. Membuka kunci formasi hanya membutuhkan sedikit waktu. Tepat setelah menghancurkan formasi, Leng Yuan dan Sui Qingyu kembali. Leng Yuan meletakkan Sui Qingyu, memberi hormat pada Mo Yue dan mengirim pesan untuk memberitahukan kepadanya tentang penemuannya. Mo Yue merasakan seseorang turun pada saat pertama. Dia melambai pada Leng Yuan untuk mundur dan diam-diam mengawasi pria itu. Selama dia tidak melakukan apapun, dia tidak akan dibunuh. Jun Jiu memperhatikan interaksi diam-diam antara Leng Yuan dan Mo Yue. Dia meletakkan tangannya di bahu Mo Yue, mengangkat alisnya dan bertanya kepadanya, apa yang terjadi? Petik 2. Bukan apa-apa, hanya saja seseorang turun. Kata Mo Yue. Jun menyadarinya dalam 9 detik. Jika seseorang turun, itu hanya level ketiga. Dia menyipitkan matanya, cahaya dingin berkedip. Saat ini, tiba-tiba seseorang turun dari lantai 3. Mengapa? Dia berdiri di belakang Sui Qinglian dan yang lainnya, dan dengan santai mengikuti mereka mendaki gunung untuk menangkap Lu Hongyan. Tiba-tiba, Jun Jiu merasakan sesuatu dan menyentuh hatinya. Jantungku berdebar sangat kencang barusan, dan aku merasa sedikit tidak nyaman tanpa alasan. Xiao Jiwer. Mo Yue memegang tangan Jun Jiu. Kehangatan menjalar ke hati, dan seketika semua perasaan menghilang dan menjadi hangat. Jun Jiu menyingkirkan kebingungan di matanya dan tersenyum pada Mo Yue. Tidak apa-apa, ayo naik dan tonton pertunjukannya. Situasinya sudah berakhir, apalagi yang ingin dilakukan Lu Hongyan dengan Raja Mayat hidup. Tidak peduli apa yang dia lakukan, itu hanyalah perjuangan mati-matian. Di area gelap di suatu tempat, rantai berat berjatuhan dari segala arah. Semuanya terikat pada tubuh kurus dan lemah. Itu adalah seorang wanita, cantik dan lembut. Dia berlutut dan duduk di inti formasi, mengatupkan tangannya ke jantung seolah sedang berdoa. Saat ini, cahaya dan bayangan muncul di depan wanita. Itu, kakak ketiga, ada yang ingin kutanyakan padamu. Wanita itu tidak menjawab. Pria itu tidak terkejut, dan dia berbicara langsung. Lonceng umur panjang di klan tiba-tiba berbunyi. Seperti yang Anda ketahui, para leluhur menghabiskan banyak uang untuk menyempurnakan lonceng ini. Lonceng ini hanya akan berbunyi ketika putri tertua klan tersebut lahir. Setelah berbunyi, darah putri tertua harus dikorbankan ke bel untuk menjaga keamanan klan kita selama puluhan juta tahun. Wanita itu masih tidak menjawab, tapi hatinya menegang. Pria itu tersenyum. Tapi kakak ketiga, bukankah menurutmu itu aneh? Tidak ada anak yang lahir di klan. Sekarang ayahku dan para tetua sedang mencari. Tapi tiba-tiba aku teringat sesuatu. Apakah kamu dan pria itu menyembunyikan pengkhianat jahat? Wanita itu akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap pria itu dengan dingin. Kakak kedua, jika aku punya anak, aku tidak akan pernah kembali. Kuharap begitu. Setelah membunuh pria itu seperti ini, aku akan sepenuhnya menyelesaikan nasib burukmu.
Wanita itu tersenyum. Senyumannya lembut dan sentimental, penuh kerja keras. Kamu tidak bisa menangkap suamiku, dan kamu tidak bisa membunuhnya. Bersambung.